Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV dan pendengar 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Kali ini kita bersama Ustadz Nasrullah LC yang akan membahas mengenai tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika mereka berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Seperti apa penjelasannya? Kali ini akan kita bahas. Sebelumnya, bagi pemirsa Kompas TV dan juga pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda yang ingin berwakaf perangkat siar Radio Mujahidin, bisa berwakaf mulai dari 10.000 saja. Ikhwafillah sudah bisa berwakaf, silakan langsung datang ke kantor Mujahidin FM di jam kerja hari Senin hingga Jumat pukul 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pemirsa dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, kita sudah bersama Ustadz Nasrullah LC. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik insyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas mengenai tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, Ustadz. Ya, seperti kita ketahui kalau puasa ini cobaannya berat sekali sebenarnya, Ustadz ya. Tapi ternyata ada kebahagiaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Penjelasannya seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Kompas TV dan juga Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, terutama melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini ataupun juga puasa-puasa sunnah. Maka ada dua kebahagiaan, yaitu bagi orang yang berpuasa sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lis-shaim farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yaitu artinya bagi orang yang melaksanakan puasa yaitu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Maka hadis ini yaitu adalah satu dari sekian banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan ibadah saum, keutamaan ibadah puasa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyatakan bahwa puasa ini dapat yaitu memberikan kebahagiaan bagi hati orang-orang yang melaksanakannya. Nah, maka yaitu beban saat berpuasa ini menahan segala keinginan syahwat, yaitu yang kelak berakhir dengan berjuta kebaikan, yaitu yang sangat menyenangkan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Maka yaitu meraih kebahagiaan dunia, orang-orang yang berpuasa ini akan merasakan kebahagiaan saat dia menyelesaikan ibadah puasa, karena dia dapat melakukan yaitu perkara-perkara yang dilarang ketika saat dia berpuasa. Nah, maka dan lebih dari itu, dia akan berbahagia juga karena kepuasan batin yang dirasakan saat dia dapat melakukan ibadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kebahagiaan orang yang berpuasa tentu bukan bermakna bahwa dia tidak menyukai ibadah yang dilakukan ketika dia melakukan ibadah saum atau ibadah puasa itu. Namun sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam hadis qudsi, kebahagiaan itu juga lahir yaitu dari kenikmatan yang dia rasakan saat dia diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu ibadah, yaitu salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memang itu dibebankan kepada setiap muslim ataupun muslimah. Maka kebahagiaan itu adalah salah satu tanda keimanan. Tanda keimanan yang terpancang di dalam hati seorang yang beriman. Nah, maka yaitu di sini adalah dia membutuhkan
yaitu kekuatan iman dan juga kekuatan mental dan juga yaitu kebutuhannya terhadap ketaatan yang dapat mengangkat derajatnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita lihat meraih kebahagiaan adalah memang cita-cita setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Pasti setiap orang, yaitu entah laki-laki ataupun wanita, dia pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka tidak ada manusia yang ingin hidup yaitu bersedih. Dan juga tidak ada manusia yang ingin hidup penuh dengan kegelisahan ataupun kegalauan. Maka siapapun akan berusaha mencari kebahagiaan. Ini tujuan seluruh manusia. Nah, maka yaitu namun dari seluruh manusia yang mengharapkan kebahagiaan itu ternyata hanya sedikit. Yaitu hanya sedikit sekali manusia yang menemukan kebahagiaan yang betul-betul sejati, kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki. Nah, makanya kebanyakan manusia ini terjebak pada pusaran kebahagiaan yang fana ataupun kebahagiaan yang palsu, yaitu yang berujung pada kesengsaraan dan juga pada kehancuran. Maka kalau kita lihat apakah kebahagiaan yang hakiki yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, maka dalam porsi apapun kita mendapatkan rasa bahagia itu adalah sehingga dapat dinamakan sebagai kebahagiaan yang sejati yang dimaksudkan yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an yaitu Allah menyebutkan kata bahagia ini dalam dua segmen. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama yaitu kebahagiaan karena dunia. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan karena keutamaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan karena dunia adalah kebahagiaan yang tercela. Nah, ini maksudnya dunia yang melupakan keutamaan yaitu dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu tentang Qarun. Kita kenal Qarun yaitu yang Allah sebutkan yang artinya di dalam Al-Qur'an ini surat Al-Qasas ayat 76, janganlah engkau yaitu berbahagia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbahagia, yaitu yang terlalu senang. Nah, maka inilah yang dimaksudkan kebahagiaan yang tercela. Ya. Baik, pemirsa Kompas TV dan pendengar 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ada kebahagiaan yang palsu dan ada kebahagiaan yang hakiki. Ini menarik sekali ya. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini nanti akan kita lanjutkan kembali penjelasannya tetap di Mutiara Hati spesial Ramadan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimahullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak Wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Pemirsa Kompas TV dan pendengar 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan yang kali ini kita membahas tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana
mengenai tentang kebahagiaan, ada orang yang bahagianya palsu, ya ada bahagia yang hakiki. Tadi Ustadz sempat membacakan satu ayat yang mengenai tentang kebahagiaan yang palsu gitu ya, kebahagiaan yang semu gitu di ayat mengenai tentang Qarun. Mungkin boleh dijelaskan kembali Ustadz seperti apa sebenarnya kebahagiaan yang palsu itu? Ya, sebagaimana telah kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas, di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu tentang kebahagiaan yang yaitu semu, yang yaitu dicapai atau dicari oleh manusia tetapi dapat menyebabkan kehancurannya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan terhadap Qarun, yaitu terhadap Qarun yang bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah sebutkan, janganlah engkau berbahagia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang yaitu terlalu berbahagia. Ini adalah khususnya kepada Qarun ini yang tercela. Kenapa dia mendapatkan harta? Karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menganggap dia adalah dari usahanya sendiri. Dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, maka di sini ancaman Allah Subhanahu wa taala juga tentang orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap yang dilakukannya, yang mereka ingin meraih kebahagiaan tetapi mendapatkan azabnya Allah. Nah, maka Allah sebutkan, yaitu maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah yaitu diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 44. Maka ini yang dicari oleh manusia, kebahagiaan dunia, tetapi mereka melupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah bukakan pintu-pintu kebahagiaan itu seluruhnya. Setelah mereka merasakan kebahagiaan itu, akhirnya Allah turunkan azab seketika sehingga mereka yaitu kaget dan juga mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan yaitu kebahagiaan yang semu dan juga yang berujung kepada kehancuran, kebahagiaan dunia. Apa harta yang dia dapatkan itu membuat dia lupa kepada Allah gitu. Membuat lupa kepada Allah. Tapi kalau kita mengumpulkan harta tapi semakin dekat dengan Allah itu maka itu juga dianjurkan. Ya, maka adapun kebahagiaan karena keutamaan tadi adalah kebahagiaan yang dapat menghancurkan manusia. Adapun kebahagiaan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kebahagiaan yang terpuji. Dan bahkan yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, yang artinya yaitu katakanlah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Keutamaan Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang yang mendapatkan rahmat Allah. Perbedaan tadi yang pertama Qarun, dia meraih kebahagiaan di dunia yang menyebabkan kehancuran dan siksanya Allah. Kemudian yang kedua ini kebahagiaan yang terpuji, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini adalah yang mendapatkan rahmatnya Allah, kemudian juga yang akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Lalu apakah yang dimaksud dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mengetahuinya, yaitu kita harus melihat ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah yaitu dari ayat yang sebelumnya, ayat 57. Berarti untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka ini adalah bahagia karena pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang syarat hikmahnya itu ada kebaikannya.
Apabila seseorang dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil iktibar pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam ayat tersebut dia akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada, yaitu entah itu yang ada di dalam hati manusia, penyakit hati terutama, dan juga yaitu kejahilan, kebodohan, dan juga kegelapan serta kesesatan. Nah, ini yaitu dihindari dari hal itu seluruhnya apabila dia betul-betul mengikuti mengambil pelajaran iktibar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Nah, maka yaitu yang disebutkan bahagia karena Rasulnya di sini, dan juga bahagia karena Al-Quran, karena sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ilmu serta beramal atas perintah-perintah Allah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebahagiaan yang abadi sampai di akhirat kelak. Adapun bahagia karena dunia adalah kebahagiaan yang sementara dan bahkan bisa dapat menyebabkan kehancuran dunia maupun di akhirat. Baik, luar biasa. Jadi pemirsa Kompas TV dan juga pendengar 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, kita sudah ketahui bahwa ada kebahagiaan yang semu dan ada kebahagiaan hakiki. Nah, sekarang kita cross check diri kita, kira-kira yang kita kejar sekarang ini apakah kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang semu justru gitu ya. Kalau kebahagiaan yang semu ya kita mengejar dunia, ya membuat murka Allah datang kepada kita. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dan menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan hakiki adalah ketika kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Allah gitu Ustaz ya. Kemudian kita dekat dengan Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, kemudian juga mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Nah, dan juga tentu menjadi manusia yang bertakwa. Puasa adalah salah satu tujuan kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Baik pemirsa Kompas TV dan juga pendengar 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, tetap di program Mutiara Hati edisi Ramadan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah siar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Mujahidin FM, kembali lagi di program Mutiara Hati edisi Ramadan bersama Ustadz Nasrullah LC. Kesempatan kali ini kita membahas mengenai tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Setelah kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ustadz tadi mengenai tentang kebahagiaan, nah di bulan Ramadan ternyata banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan ya, dan kebahagiaan-kebahagiaan apa sih yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang menjalankan puasa di Ramadan. Nah, kali ini akan kita bahas. Nah, seperti apa Ustaz kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini? Ya, maka di antara kebahagiaan bagi ahlul iman, orang-orang yang beriman adalah datangnya bulan Ramadan. Nah, maka bulan rahmat, bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat dan juga keutamaan. Karena pada bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal ibadah. Orang yang melakukan amal ibadah, melipat gandakan kebaikan dan menjanjikan ampunan, maghfirah, serta menyempitkan jalan-jalan keburukan. Nah, ini ketika datangnya bulan Ramadan dan membuka selebar-lebarnya
jalan amal soleh yang menguntungkan berlipat ganda. Maka ini kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka berbahagialah dengan bulan yang sangat agung ini, bulan Ramadan. Maka isilah dengan kebaikan, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberi berkah terhadap kita. Maka bahagia yang kedua ini adalah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa setelah dia ketika berbuka, adalah bahagia saat bertemu dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka berbahagia di dunia dengan apa? Dengan karunia dan juga keutamaan. Dan keutamaan ya, yang didapatkan dari Allah, yaitu dengan iman dan amal soleh. Di akhirat pun mereka berbahagia ketika mereka mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu saat bertemu dengan Rabb-nya, saat bertemu dengan Allah. Dan ini adalah kebahagiaan yang sangat besar di akhirat. Dan yaitu menghadap Allah dalam keadaan tidak takut terkena yaitu azabnya Allah yang sangat berat, dan juga dimasukkan kepada surganya. Maka ini kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa kelak ketika bertemu dengan Allah, yaitu terhindar dari azabnya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Yaitu yang mana kenikmatan abadi ini yang tidak ada bandingannya di dunia. Maka pertemuan dengan Allah ketika di akhirat kelak adalah keniscayaan bagi setiap orang yang hidup. Yaitu dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja keras menuju Tuhanmu, menuju Rabb-mu, maka engkau akan menemuinya. Nah, ini udah kepastian. Maka kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Rabb-nya, mereka akan bahagia. Maka saat seluruh manusia bertemu dengan Allah, mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada yang sengsara, yaitu yang mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, yang kufur kepada Allah dan mengingkari dan juga tidak melaksanakan ibadah saum, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ada yang berbahagia. Nah, di antaranya adalah yang berbahagia bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang berpuasa tadi. Nah, maka ada juga yaitu orang-orang yang kelak menghadap Allah dengan membawa tauhid. Membawa tauhid, mentauhidkan Allah, kemudian dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah, dan juga yaitu dalam keadaan mereka memperbanyak amal-amal soleh ketika di dunia. Nah, maka akan mendapatkan kebahagiaan dan pahala yang tidak pernah putus. Nah, ini yang dijanjikan Allah, termasuk kebahagiaan adalah orang-orang yang berpuasa tadi. Apalagi yaitu orang yang berpuasa ini pahalanya sangat besar, tidak ada hitungannya dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Yang Allah juga sebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin, yaitu ayat yang ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Nah, ini janji Allah, kebahagiaan yang akan mereka dapatkan. Adapun orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dosa, dan ketika datangnya bulan Ramadan mereka tidak berpuasa, ketika yaitu dipanggil panggilan azan untuk melakukan sholat, mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, maka ini adalah golongan yang akan mendapatkan kesengsaraan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu di akhirat terutama. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, yaitu ayat yang ke-15 dan 16, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat kelak. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka, lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api juga. Demikianlah Allah, yaitu mempertakuti hamba-hambanya dengan azabnya itu. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka tidak hanya itu, yaitu orang-orang yang beriman kelak juga berbahagia saat melihat wajah Rabb-nya, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah kenikmatan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelak di akhirat. Wajah mereka berseri-seri melihat yaitu Allah, melihat Tuhannya, kepada Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23,
wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka kelak juga dapat melihat. Nah ini yaitu kenikmatan yang begitu tinggi. Nah maka yaitu mudah-mudahan dengan keberkahan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan juga Ramadan tahun ini kita dapat meraih kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, dan begitu juga kebahagiaan abadi di akhirat saat bertemu dengan Rabbul Alamin yang memang itu adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah saum ini, dan juga yaitu tujuan yang paling utama ibadah saum yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, pemirsa Kompas TV dan pendengar radio Mujahidin FM, sungguh luar biasa menjadi orang yang beriman, Ustaz ya. Allah SWT sediakan begitu banyak ganjaran dan begitu banyak media kita untuk mendekat kepada Allah SWT. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini, yaitu kita mendapatkan banyak kebahagiaan dari Allah SWT. Nah, apa nih Ustaz harapan bagi dari Ustadz untuk pemirsa dan pendengar Mujahidin FM? Ya, baiklah pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah saum, ibadah puasa di Ramadan tahun ini yaitu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi bulan Ramadan ini yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan menggunakan waktu-waktu yang sangat berharga, karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dilipat gandakan amal-amal ibadah kita, dan juga bulan yang ada Lailatul Qadar di sana, yaitu apabila kita melakukan amal ibadah apapun ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk meraih jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukron Ustadz atas ilmunya yang dibagikan kepada kita di kesempatan kali ini tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Jadi pemirsa Kompas TV dan juga pendengar Mujahidin FM, mari semangat untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan di bulan Ramadan dengan berpuasa dan menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Sampai jumpa di program Mutiara Hati edisi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.